Prabowo Subianto Capres nomor 2, sowan ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, berkunjung dan sowan ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur, Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Kehadiran Capres nomor urut 2 itu menjadi kunjungan perdana di tahun 2024. Prabowo yang didampingi Pak Dekarwo mantan Gubernur Jawa Timur, Ketua TKD Jatim Budi Priyo Suprayitno, dan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Di hadapan ribuan santri, Prabowo memberikan sambutan pada acara bertajuk Doa Santri untuk Negeri Bersatu, dalam doa untuk Indonesia Maju. Pada momen itu, Ponpes Genggong menyematkan Prabowo sebagai keluarga besar sahabat santri Indonesia. Prabowo menyebut penghargaan ini sebagai kehormatan baginya. Saya dari dulu sangat dekat dengan para kiai dan para ulama, penghargaan ini wajar dan masuk akal, karena dulu saya prajurit atau tentara. Sebagai prajurit dari kali pertama masuk tentara wajib tanda tangan, teken pernyataan siap mati, artinya harus siap mati. Bayangkan umur 18 tahun sudah disuruh teken tanda tangan siap mati untuk membela rakyat yang kita cintai, untuk membela negara dan bangsa yang kita cintai dan menjaga segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Sebagai manusia biasa, ketika dihadapi dengan maut, yang pertama kali dicari adalah kiai dan ulama untuk meminta doa. Saya sering minta izin ke komandan saya untuk bertemu kiai meminta doa, kadang-kadang dimandiin. Ya itulah kepribadian kita sulit kalau dikatakan TNI atau Polri jauh dari kiai. Selama TNI dan Polri dekat dengan ulama dan pesantren insya Allah negara akan kuat. Jelas Capres nomor 2, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya pribadi punya 2 angka keberuntungan, Pak. 2. Angka 8 dan angka 13. Jadi rupanya karena itulah saya cocok dengan Pak Dekarwo. Seluruh anak-anakku, santri dan santriwati yang sekarang hadir di depan saya. Terima kasih undangan ini, saya hadir di sini. Terima kasih tadi pernyataan kepada saya disampaikan oleh Gus Haris. Terima kasih. Suatu kehormatan besar, saya dianggap sahabat para santri. Terima kasih. Memang benar yang disampaikan tadi oleh Pak Anwar Iskandar, juga oleh Kiai Mutawakil. Saya dari dulu sangat dekat dengan para kiai, para ulama. Dan ini adalah wajar dan masuk akal karena dulu saya seorang prajurit.
seorang tentara, seorang prajurit. Dari hari pertama kita masuk tentara, kita diwajibkan tanda tangan. Istilahnya oleh pimpinan kita waktu itu, kamu tanda tangan, artinya kamu teken siap mati. Bayangkan itu. Umur 18 tahun suruh teken siap mati. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela rakyat yang kita cintai. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela negara dan bangsa yang kita cintai. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk menjaga segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Itu sumpah kita. Karena itu namanya manusia, kalau sudah disuruh siap menghadapi maut, yang pertama dicari adalah kiai. Benar ya? Saya kira ini sama ya, Jenderal Agus semua tanya itu tentara-tentara kalau mau dikirim ke daerah operasi, sudah mau menghadapi musuh, pasti minta izin ke komandan. Semua tentara yang saya kenal pasti minta izin ke komandan. Komandan, saya minta izin. Berapa hari? 3 hari lah, 4 hari. Kenapa? Saya mau menghadap kiai saya. Ini manusia ini, kalau lagi senang-senang, ya lupa kiai. Kadang-kadang agak males bangun pagi, sholat subuh. Tapi kalau sudah menghadapi, sudah harus dikirim ke daerah yang bahaya, yang pertama dicari adalah kiai-kiai itu cari. Minta doa, kadang-kadang dimandiin, dan ya itulah kepribadian kita. Karena itulah kita sulit kalau dikatakan tentara Indonesia, TNI atau Polri juga jauh dari kiai. Saya kira itu tidak masuk akal, dan Indonesia tidak akan tenang dan tidak akan aman selama tentara, polisi dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dekat dengan para kiai. Indonesia insya Allah akan kuat dan aman selalu. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan kita proklamasikan di Jakarta 17 Agustus 45. Tetapi ujian kemerdekaan adalah di Jawa Timur 10 November. Oktober sampai November, awal Desember 1945 berada di Jawa Timur, di Surabaya, yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, di mana tidak hanya rakyat Surabaya, bisa dikatakan mungkin seluruh rakyat Jawa Timur dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh para kiai, digerakkan oleh santri-santri menghadapi Inggris dan mengusir Inggris dari bumi persada yang kita cintai, saudara sekalian. Dan marilah kita ingat, marilah kita jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai peringatan bagi kita. Indonesia harus kuat. Indonesia harus bersatu. Indonesia tidak boleh diadu domba lagi. Indonesia harus rukun. Indonesia harus waspada. Indonesia harus sigap. Indonesia harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian,
negara kita sungguh-sungguh menerima karunia dan kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya adalah apakah kita sebagai bangsa, apakah kita bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga dan mengelola kekayaan-kekayaan tersebut untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu masalahnya. Dan harus kita koreksi diri, harus kita mawas diri bahwa sering pemimpin-pemimpin kita kurang pandai menjaga bangsa, rakyat, dan kekayaan tersebut. Alhamdulillah tadi hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu, walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja, yang penting untuk rakyat Indonesia. Manakala Pak Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan kepada saya dan Mas Gibran, kami akan mengutamakan pendidikan anak-anak kita yang paling penting. Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang bergizi baik supaya cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Kita juga harus swasembada pangan. Kita harus swasembada BBM. Tidak boleh kita import lagi makan dan BBM dari manapun. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Semua kekayaan alam tidak akan kita jual murah kepada bangsa asing. Semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia.
Pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Rakyat kita, anak-anak kita harus punya pekerjaan yang terhormat dengan penghasilan yang layak, dan kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang menerima upah murah, upah murah, upah murah. Kita ingin rakyat kita terhormat, sejahtera, dan kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara. Untuk menghilangkan kemiskinan, kita harus berani menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Jangan sampai maling-maling terus menggerogoti kekayaan rakyat. Korupsi harus kita hilangkan, saudara. Jangan ngomong korupsi, dirinya sendiri nggak beres. Terima kasih Genggong, saya diterima di sini. Dan percayalah bahwa saya insya Allah akan kembali ke Genggong. Terima kasih para kiai, para ulama Islam yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, terutama keluarga besar Nahdien. Islam kita adalah Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi semua, Islam yang menjaga semua, Islam yang mengutamakan perdamaian, bukan Islam yang macam-macam. Karena itu terima kasih para kiai, semoga kita diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, semoga diberi kebaikan, dan marilah kita berdoa bahwa niat kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.